melihat bukan hanya proyek ini bisa merusak lingkungan, tapi akan membunuh para penghuni Alaska. What's up guys? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di RRTV Official, yang dimana kita hari ini membahas lagi tentang kejadian-kejadian di belahan dunia. Yaitu hari ini kita akan membahas proyek Willow. Apakah proyek Willow itu? Ayo kita bahas di videonya, cikidong. Oke, yang pertama akan kita bahas tentang apa sih proyek Willow ini. Proyek Willow adalah di mana proyek tersebut melakukan pengeboran minyak atau menemukan cadangan minyak baru yang dilakukan oleh Amerika Serikat, yaitu di Alaska, di lereng utara Alaska, yang dimana proyek tersebut juga menjadi pro kontra yang dilakukan ataupun yang disetujui oleh Presiden Joe Biden. Jadi Joe Biden tersebut mengesahkan pada tanggal 13 Maret 2023 untuk melakukan pengeboran besar-besaran di Alaska tersebut. Tetapi banyak juga yang melakukan ataupun aktivis lingkungan yang tidak sepakat dengan adanya proyek Willow tersebut. Kan itu. Kenapa? Karena proyek Willow tersebut bisa merusak lingkungan karena dia akan mencemarkan lingkungan dari hasil pengeboran minyak tersebut. Gitu. Jadi kenapa dilakukan pengeboran tersebut? Karena posisinya Amerika hari ini krisis dalam minyak bumi mereka, kan itu. Karena kita tahu Amerika memang tidak punya sumber daya alam yang luas di area dia untuk seperti minyak, kan itu, ataupun kandungan alam yang lainnya. Jadi ada beberapa hari ini yang kita lihat penolakan dari proyek Willow tersebut, yaitu banyak penolakan yang dari aktivis yang saya bilang tadi, karena melihat bukan hanya proyek ini bisa merusak lingkungan, tapi akan membunuh para penghuni Alaska, kan itu. Jadi para penghuni Alaska itu seperti tumbuh-tumbuhan, binatang ataupun yang lain, kan itu. Karena kita lihat proyek tersebut proyek tersebut akan menghasilkan 180.000 barel per hari atau 600 juta barel per 30 tahun nanti akhirnya berhenti proyek tersebut, kan. Jadi kandungan di dalam lereng tersebut yaitu ada diperkirakan 600 juta metrik ton di dalam area lereng Alaska tersebut. Kenapa pada saat ini banyak yang menolak? Karena yang pertama, apabila dilakukan posisinya pengeboran tersebut, maka yang pertama akan terjadi banyaknya pembakaran CO2 yang akan dihasilkan dari hasil pengeboran tersebut. Apa itu CO2? CO2 itu adalah hasil dari bekas pengeboran tersebut, kan itu kan. Kalau kita pergi ke seperti ke pabrik-pabrik ataupun area industri pengeboran, kita lihat tuh biasanya cerobong asapnya itu selalu mengeluarkan api, kan itu, yaitu pembakaran, kan itu yang dilakukan perusahaan tersebut untuk agar tidak kimia hasil pengeboran merusak lingkungan, kan itu. Tapi kita tahu dia CO2 juga terlalu banyak, karena kan pada saat selesai, kan itu, diperkirakan ada 2.270.000 CO2 yang dihasilkan atau pembakaran tersebut, kan itu. Karena begitu banyaknya, dia akan yang pertama akan mengganggu pernapasan, kan itu. Mengganggu pernapasan terhadap makhluk hidup yang ada di dunia ini, kan itu. Jadi kita tahu, kan itu kan, proyek ini memang proyek gila-gilaan, kan itu, proyek ambisius yang dilakukan Presiden Amerika yaitu Joe Biden, kan itu. Makanya beberapa tokoh juga ataupun beberapa aktivis menolak proyek tersebut, kan itu. Karena kenapa? Proyek ini bisa membahayakan bumi, kan itu. Secara historis, kan itu, secara teritorial, kan itu kan, memang proyek ini tidak mungkin dilakukan, kan itu. Karena kenapa? Dia bisa yang pertama merusak Alaska tersebut, kan itu. Kita tahu Alaska itu adalah
sebagai kutubnya es kan itu. Jadi kita biasanya kan tahu tuh kalau terjadi istilahnya kalau terjadi pemanasan global kan itu air laut juga akan naik kan itu, dan itu akan menimbulkan bencana-bencana alam yang akan terjadi di negara-negara lain, terutama di Amerika Serikat juga kena kan itu kan. Jadi artinya kenapa para aktivis lingkungan ini melakukan istilahnya pada tanggal 13 disahkan kan itu kan, tanggal 14 aktivis langsung mengajukan untuk banding untuk menghentikan proyek Willow tersebut kan itu. Karena kenapa? Proyek Willow ini memang tidak mungkin dilaksanakan kan itu. Jadi kita tahu kan itu kan bahwasanya proyek Willow ini adalah proyek ambisius Joe Biden. Ya mungkin walaupun Joe Biden tahu ini akan merusak lingkungan, tetapi dia tetap bersikeras untuk melakukan pengeboran tersebut kan itu kan. Jadi dia tidak memikirkan bahwasanya penghuni di area Alaska tersebut akan punah nantinya kan itu. Jadi dia tidak pernah memikirkan bahwasanya kepunahan tersebut ataupun pengeboran tersebut akan membunuh semua yang ada di area Alaska tersebut. Karena kenapa? Pencemaran lingkungannya kan itu. Jadi pada akhirnya Joe Biden juga ngerasa bahwasanya aku yang penting negaraku dapat untung, ataupun negara dia bisa berdiri di atas penderitaan Alaska tersebut kan tuh. Walaupun kita tahu janji politik yang dilakukan dia di tahun sebelum dia menjadi presiden kan itu kan, pada saat kampanye dia tidak melanjutkan ataupun tidak ingin membuka pengeboran baru di daerah manapun kan itu. Dia tetap menjaga ekosistem di dalam rantai kehidupan para binatang-binatang tersebut kan itu. Jadi kita tahu bahwasanya dulu sebelum Joe Biden kan presiden Donald Trump kan itu. Tapi Donald Trump tersebut jelas menyatakan dia menolak pengeboran di Alaska. Karena kenapa? Melihat Alaska adalah kekayaan kandungan alam yang ada di dalamnya kan itu harus dilindungi kan itu. Beda sama Joe Biden ini kan itu. Joe Biden ini hanya memikirkan yang penting dia dapat untung di dalam pengeboran tersebut kan itu. Jadi kalau kita singkat cerita kan itu kan, kita pernah melihat bahwasanya ada istilahnya di film The Simpsons kan itu kan, dia menceritakan tentang kejadian Alaska tersebut, bahwasanya pengeboran itu merusak segalanya yang ada di Alaska kan itu. Jadi istilahnya tidak mungkin kita bisa membangun bangunan yang megah, tapi kita tidak bisa menciptakan flora dan fauna di sana kan itu kan, atau binatang-binatang yang ada di sana yang akan punah nantinya kan itu. Makanya aktivis lingkungan sangat kesal dalam kebijakan politik yang dilakukan Joe Biden, karena bisa menghancurkan ekosistem serta membuat kepunahan terhadap evolusi yang ada di Alaska tersebut. Jadi cerita tentang Alaska kan itu. Alaska tersebut siapa sih pemilik pertamanya kan itu? Ya, agar kawan-kawan tahu kan itu kan, bahwasanya Alaska tersebut kepemilikan awal yaitu negara Rusia kan itu. Tetapi pada saat itu kaisar yang bernama Alexander II menjual Alaska tersebut pada Amerika, karena yang pertama kita tahu bahwasanya mereka tuh kalah dalam perang pada saat itu kan itu di tahun, kalau nggak salah di tahun 1800-an lah kan itu kan, itu Alaska itu dijual oleh Alexander II kan itu, kaisar Rusia. Jadi kenapa dijual? Karena posisinya mereka kebingungan dalam ekonomi pada saat itu, negaranya terpuruk dalam ekonomi. Akhirnya jalan salah satunya menjual Alaska itu kepada Amerika, itu jalan salah satu untuk membangkitkan ekonomi mereka kembali kan itu. Nah, makanya setelah diberikan ke Amerika kan itu kan, kita pikir akan dijaga kan itu kan, tapi akhirnya kejadian seperti ini, yaitu di tanggal 13
Maret 2023 kebijakannya sangat menyedihkan bagi kita kan itu. Mungkin itu paling sedih terhadap kita kan itu, karena kita tahu kan itu kan Allah menciptakan bumi untuk dijaga, dan di binatang-binatang itu selalu untuk dilindungi kita sebagai manusia kan itu kan. Tetapi kita tahu hari ini kebijakannya sangat menyakitkan ke hati para aktivis lingkungan ataupun pencinta alam ataupun pecinta binatang-binatang flora dan fauna kan itu kan. Itu sangat menyedihkan dan menyakitkan hati mereka kan itu, yang tidak pernah dipikirkan Joe Biden di akhirnya kan itu. Karena yang di pemikiran Joe Biden hari ini yaitu yang penting pengeboran ini berjalan lancar kan itu kan. Masalah efek ke belakang mungkin dia nggak memikirkan, tetapi dia juga akan menciptakan sejarah yang dimana sejarah tersebut adalah sejarah kelam untuk dirinya sendiri. Tapi yang kita bingung adalah Joe Biden ini apa nggak mikir gitu. Yang pertama, penduduk asli Alaska lainnya yang tinggal di lebih dari dekat proyek yang direncanakan, termasuk pejabat kota di anggota suku desa asli Naushut kan itu. Jadi memang istilahnya bukan hanya flora dan fauna di sana, bahkan ada juga penduduk di area sana kan itu kan yang akan kena dampak dari hasil pengeboran besar-besaran yang dilakukan oleh perusahaan ConocoPhillips tersebut kan itu. Karena kita tahu bahwasanya pengeboran itu kan akan menghasilkan begitu banyak. Jadi sekedar kawan-kawan tahu bahwasanya pengeboran terbesar yang pernah ada di dunia. Jadi pengeboran ini akan merusak sangat parah lingkungan kan itu kan, lingkungan dan sangat parah di dalam ekosistem dunia kan itu. Dan bukan hanya merusak Alaska tapi merusak dunia kan itu akibat pengeboran minyak tersebut. Jadi secara teritorial kan itu kan, dia tuh area tersebut memang area yang sangat berbahaya untuk dilakukan implementasi pengeboran tersebut. Tetapi kita tahu bahwasanya pemerintahan Joe Biden tidak memikirkan terhadap efek samping dari pengeboran tersebut nanti. Jadi yang kita kesalkan dari Joe Biden, dia itu tidak mencabut undang-undang tentang pengeboran minyak di area Alaska. Dia tetap menjalankan istilahnya dia tetap menjalankan keinginan dia dari awal. Planning dia dari awal tetap dijalankan. Dia tidak peduli lagi mau itu ada mau mati di daerah sana, mau kepunahan yang terjadi, dia nggak pernah peduli, nggak pernah melihat itu lagi. Makanya para aktivis lingkungan sangat membenci Joe Biden hari ini dalam tindakan kebijakan politik yang dilakukannya. Jadi intinya Joe Biden ini tidak pernah memikirkan area-area atau kepunahan yang terjadi di Alaska. Jadi karena tindakan Joe Biden yang istilahnya dia tidak peduli dengan apapun kan itu. Jadi seakan-akan saya pribadi teringat dengan kata-kata Eric Weiner, yaitu ketika pohon terakhir ditebang, ketika sungai terakhir dikosongkan, ketika ikan terakhir ditangkap, barulah manusia akan sadar bahwa dia tidak dapat memakan uang. Jadi kata-kata Eric Weiner ini sangat menyentuh hati kita dalam hal mencintai alam semesta, dalam hal mencintai lingkungan ataupun flora dan fauna yang ada di dalam dunia. Jadi mungkin beberapa yang kita lihat bahwasanya ada juga orang yang tidak mempedulikan, seperti Joe Biden tidak peduli dengan hal-hal yang sangat berbahaya tersebut, karena yang dipikirkannya tetap bisnis. Orang-orang seperti ini akan merusak dunia. Makanya kita sebagai makhluk hidup atau makhluk sosial, kita selalu memikirkan efek dari
perbuatan kita, karena bisa merusak atau generasi selanjutnya tidak akan bisa bertahan dengan perbuatan kita sekarang. Karena kenapa? Semua perbuatan kita akan berefek buruk kepada generasi yang akan datang. Apabila kita menanam pohon hari ini kan itu, maka pohon itu akan dinikmati dengan generasi yang akan datang. Tapi apabila kita menebang pohon, maka kepanasan, polusi akan terjadi ke keturunan kita yang akan datang atau anak cucu kita yang datang. Jadi untuk kawan-kawan aktivis lingkungan yang berada di Indonesia, tetap jaga lingkungan kita, tetap piara fauna dan fauna kita secara kemanusiaan, dan yang selanjutnya tetap cintai ekosistem ataupun jaga ekosistem mata rantai yang ada di Indonesia ini. Jadi mungkin Alaska tersebut menjadi contoh kepada kita, tidak mencintai alam itu bisa sangat berbahaya kepada anak cucu kita. Nah, di akhir video nanti kita akan ceritakan, di akhir video itu akan kita masukkan untuk film The Simpsons kan itu. Di film The Simpsons ini yaitu menceritakan tentang Alaska tersebut, yaitu pada saat Alaska diambil kekayaan alamnya, dibor, dan dia merusak lingkungan kan itu. Jadi di film The Simpsons itu seperti konspirasi. Jadi sebelum adanya kejadian ini, film The Simpsons itu menceritakan, di film The Simpsons itu nanti di akhir video akan kita bahas film karton The Simpsons kan itu. Ya, untuk kawan-kawan, terima kasih banyak udah menonton ataupun mendengarkan ataupun berada stay untuk di video ini, dan jangan lupa selalu sehat walafiat serta keluarga berada dalam kebahagiaan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share ya sobat-sobat. Dadah.